Makin dewasa, makin gede tuh kayak banyak temen tuh nggak perlu, keramaian tuh nggak perlu. Asli ini mah gue kayak satu teman tuh kualitasnya aja yang dicari gitu. Oke, nama gue Miali Syarianti Guci, biasa dipanggil Mia. Asal dari Jakarta, tapi tinggal di Bogor. Kalau keseharian gue organisasi, kuliah, terus ngebantu di toko punya bokap sama perusahaan bokap sih. Tapi jujur gue ini pengacara, pengangguran tapi banyak acara ya guys. Jelas harapan orang tua ya. Emak gue tuh pengen banget gue tuh dari anaknya tuh ada yang pakai toga, kata emak gue tuh punya cita-cita, mama tuh pengen banget naik panggung atau foto bareng sama anak yang pakai toga gitu. Nah di salah satu keluarga gue yang baru kuliah sama gue gitu. Sama hobi, gue itu hobinya suka menyibukkan diri padahal gak sibuk ya. Kayak misalnya gue gak ada gawean di hari-hari, gue malah nyari gawean kayak gitu sih. Bukan gawe yang nyari duit sih, kayak yang lu ngerti gak sih kalau misalnya tipikal orang yang nggak betah diem, jadi tuh lu tuh suka nyari-nyari kegiatan yang biar lu tuh nggak diem gitu sih. Makin dewasa, makin gede tuh kayak banyak temen tuh nggak perlu, keramaian tuh nggak perlu. Asli ini mah gue kayak satu teman tuh kualitasnya aja yang dicari gitu. Terus gue ngikut organisasi, ngikut kuliah gitu tuh semangat ya karena gue suka kuliahnya, gue suka organisasinya, gue juga suka orang-orangnya gitu. Itu yang membuat gue nyaman sampai detik ini. Semoga kedepannya juga gitu sih. Ada satu trust issue gue tuh, gue tuh takut dibenci orang tau. Gue takut nggak sukain. Jadi kayak kalau ada gue salah tuh langsung jelasin ke gue gitu, ngomongnya ke gue jangan ke orang. Kalau emang lu nggak suka sama gue tuh bilangnya ke gue, nggak usah ke orang lain. Jadi ntar nama gue tuh jelek di orang lain gitu. Itu trust issue gue tuh takut dibenci orang, takut nggak sukain orang. Makanya gue kayak selalu berusaha gimana pun caranya gue bekerja perfect, walaupun di dunia ini emang gak ada yang perfect, tapi gue selalu berusaha jadi yang terbaik untuk semua orang gitu. Nah gue kayak memaksakan diri gue supaya sebenarnya tuh gue nggak bisa apa-apa, maksudnya nggak bisa segalanya tuh gue terus gue sendiri gitu, nggak bisa. Tapi kayak gue tuh memaksakan diri gue, ini gue aku ya, gue kayak memaksakan diri gue harus bisa bikin dia bahagia, gue harus bisa bikin ini tuh perfect, ini acara perfect, ini organisasi perfect gitu. Jadi kayak ke diri sendiri sebenarnya nggak tertekan, ke diri sendiri ya, ke fisik ya, tapi lebih ke batin, ke otak gitu. Menyendiri satu. Gue kalau udah kesel sama orang, gue gak profesional ya. Jadi kalau misalnya gue kesel sama satu orang, itu semuanya kena. Misalnya gue dalam organisasi, gue sebel nih sama satu orang nih, nah itu tuh semuanya kena, bukan ke satu orang itu doang. Cuma gue ada satu temen yang dia tuh kayak rumah gue lah gitu. Gue pengen nangis. Kayak kalau ada masalah gitu, gue pengen nangis. Ya gue pulangnya ke dia gitu kan, kayak gue nggak punya orang lain gitu selain temen gue satu ini. Makanya kemarin gue sempet berantem sama temen gue ini nih, namanya Nisa, dipanggil Icong. Gue sempet berantem nih sama nih orang nih cuma gara-gara salah paham. Di situ gue kayak hancur banget, gue lebih hancur kehilangan temen sih daripada kehilangan cowok doi gitu kan. Kayak soalnya temen tuh udah satu gitu kan, kayak kalau misalnya dia nggak ada, siapa yang mau dengerin gue gitu. Doi mah kan ngomong doang, aku mau dengerin kamu, halah bacot. Gitu sih. Ih gue lebay banget. Gue tuh kayak lebih memprioritaskan teman gue malah daripada diri gue sendiri. Jadi gue tuh lebih memprioritaskan kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaan gue sendiri. Gimana caranya nih orang nyaman sama gue, berteman sama gue gitu loh. Gimana caranya gue harus jaga tutur kata gue supaya gue tuh gak nyakitin dia gitu. Gue selalu berusaha untuk bikin seseorang nyaman di hidup bersama gue gitu loh. Satu, keluarga tetap ya, keluarga mah pasti ya. Ini tuh di konteksnya berarti di lain keluarga kan. Bebas apa aja gitu.
orang-orang yang paling lu sayangin saat ini gitu? Satu Icong, dia temen gue yang paling ada buat gue, anjir asoy. Tepuk tangan buat Icong. Terus ada sahabat gue juga, temen gue jauh sih, dia di Dramaga, dia juga suka ngedengerin curhatan gue gitu. Dia Ica juga, namanya Ica juga. Dia sekelas sama gue, maksudnya nggak seprodi sih, cuman seumuran lah gitu. Itu dua orang yang menurut gue selalu ada buat gue. Ada satu lagi saudara gue yang dia mau ngedengerin bacotan gue, nangisnya gue. Saudara cewek, Naja, temen gue, saudara gue juga. Iya anjir, gue gak nyebutin diri gue ya. Ya berarti pertanda kan gue gak sayang sama diri gue sendiri. Lu kalau pengen tahu ya bang ya, gue tuh kadang kalau nangis, sebenarnya kan self harm gak boleh ya, cuman kayak auto. Gue tuh kalau nangis yang udah depresi banget gara-gara seorang, biarin lu nonton, gara-gara lu nih. Gue kayak yang ini refleks ngejidotin diri gue sendiri ke tembok gitu loh. Terus kayak gue tuh nonjok diri gue sendiri, kenapa gue begini sih, kenapa jadi berubah begini sih gitu. Yang awalnya tuh gue cuek anjir sama problem, gue tuh nggak mikirin banget, nggak dramatis gitu. Yang kalau ada masalah ya udah biarin gitu, jalanin aja. Cuman gara-gara satu problem, nggak sih gue nyalain dulu, sorry ya, gue juga nyalain diri gue sendiri karena kenapa gue terlalu mengikuti suasana di dalam masalah ini. Seharusnya masalah itu dianggap bukan menjadi masalah gitu kan, jalanin aja. Difitnah, gue pernah kayak, bukan difitnah doang, dibully anjir. Aduh gue inget banget itu, kayak gue bukan pendendam, cuman kayak itu gak akan hilang. Gue di SMP dibully sampai disiram air, dikelilingin. Jadi gue di tengah tuh disidang sama teman-teman SMP gue. Terus gue dibully, disidang habis-habisan, kayak ditunjuk-tunjuk. Ya Allah, itu padahal kesalahpahaman. Itu sampai sekarang kayak gak pernah hilang, sakitnya tuh gak hilang. Itu di SMP, di SMA juga gue pernah kefitnah. Tapi sampai sekarang kebukti bahwa fitnahan itu tuh nihil kayak gitu. Itu titik terendah gue. Sama di keluarga pun gue, ya kalau keluarga gue ntar keluarga gue marah lagi sama gue nih. Udah sama di keluarga juga pernah ada titik terendahnya, kayak bukan anak tengah ya. Anak tengah itu contoh adik dibandingkan sama kakak gitu. Jadi gue kayak gue serba salah banget hidup. Maunya gimana sih, mau gue tuh kayak gimana. Gue kayak gini udah nurut, kayak gini udah nurut, tapi tetap aja salah di mata orang-orang. Coba deh pikir gitu, kayak kalau lu tuh di posisi gue tuh gimana. Brengsek sih. Sorry nih gue jadi ngomong kasar. Lu jahat banget. Gue jahat sama lu sampai lu ngejahatin gue, sampai lu nyakitin gue gitu. Gue suka ngomong gini ya, bang, gue kurang apa sih sama lu? Cuman gue sadar gue manusia, pasti ada kurangnya. Cuman lu tuh jahat banget. Gak mikir gitu. Lu tuh seharusnya mikir jadi gue tuh kayak gimana. Lu harus mikir tuh, sorry kasar. Sakit gak ya diginiin sama gue? Lu tuh harus ada mikir kayak gitu. Kocak. Ada gak sih lu pikirin kayak gitu, kayak dia sakit gak ya disakitin sama gue gini? Nah lu seharusnya di posisi kayak gitu, udah dia mikir. Itu buat orang yang nyakitin gue, gak 1-2 doang, banyak dari SMP, SMA, di kuliahan, organisasi, di luar. Terima kasih udah ngejahatin gue ya. Makin ya, terima kasih. Sama-sama mbak.